Halo teman-teman, masih bersama channel Rak Tutor, channel pembelajaran bersama. Mencari solusi bersama teman, saya selalu yang sakit segera sembuh ya teman. Karena kemarin memang benar ya ada komentar. Kan video saya itu saya akan tanya, lagi ngapain teman? Ternyata komentarnya, saya lagi nonton video mas sedang sakit. Kemarin habis tabrakan, nah benar tuh. Akhirnya makanya kita ini ya teman selalu mendoakan teman di setiap opening video itu jangan hanya pakai hook saja, tapi doa itu juga malah penting teman. Ya mungkin beda sama tutorial yang lain ya apa-apa teman. Jangan hanya ngikut-ngikutin yang kurang manfaat. Ya kalau kita mendoakan orang dengan beneran dengan ikhlas itu kan kalau Tuhan menghendaki kan bagus teman. Yang kita doakan juga terasa gitu. Jangan hook. Nah ini masalah hook ini kadang nggak ngerti hook itu apa mas. Hook itu ya seperti tadi. Halo teman, masih bersama channel Rak Tutor. Nah itu hook teman. Jadi kata-kata yang kalau Insan Tutor kan, halo teman, masih bersama channel apa? Bersama Insan Tutor, channel youtuber youtuber pemula. Pemersatu youtuber pemula. Nah itu kan hooknya Insan Tutor. Lah kalau setiap tutorial misalkan Rak Tutor pakai itu ya kurang. Karena Insan Tutor kan orang yang berpengalaman, yang punya pengalaman dan punya ilmunya. Nah kalau Rak Tutor, halo teman youtuber, nah gimana wong tutorial ngikutin Insan Tutor, hooknya sama ya kacau. Makanya Rak Tutor juga punya hook sendiri, yaitu channel Rak Tutor adalah channel bersama, mencari solusi bersama, bukan pemberi solusi. Ini hooknya teman. Jadi orang tuh udah punya ciri khas ya Pak, punya hook masing-masing karena ini sudah akan mengaitkan berbagai algoritma, mengaitkan berbagai apapun ya teman. Nah itu sedikit ya teman mengenai hook ya teman. Hook itu yang tadi setelah salam ada opening itu hook ya, hook itu. Tapi bukan hoak ya teman. Hook itu HO-nya do. Hook itu bacaan adalah kalau bahasa Indonesia ya apa ya pembukaan awal itulah. Ya sudah nanti bisa dipelajari masing-masing teman. Ini saya apa ya sebenarnya juga bukan mau ngasih informasi atau riset atau perkembangan, bukan. Maksudnya temanya bukan masalah informasi atau itu, tapi hanya ingin ayo kita ini memahami kelanjutannya mengenai perpajakan teman. Wah nge-YouTube aja kok bahas pajak mas. Nah misalkan iya mas, iya teman, karena buktinya kalau kita nggak bahas pajak, buktinya kita belum lunas suruh bayar 5%. Mending tuh kalau sudah punya gaji 1 bulan 5 juta. Oke. Ini 0 gaji. Bayangkan itu. 0 gaji sudah suruh bayar 5%. Mau bayar pakai apa itu otaknya? Otak pajak itu. Orang yang bikin aturan pajak itu dari mana coba? Ini di video saya tadi sebelumnya kan bahas itu juga. Cuma ini saya ingin lebih keras lagi mengenai hal itu teman. Kalau kalian sama dengan pemikiran saya, sama dengan cara berpikirnya teman, sebenarnya kesel nggak kesel ya teman. Kesel nggak kesel itu begini teman. Ya tadi nggak ngotak pejabat apa pajak atau memang pemimpin negeri ini nggak memperdulikan yang namanya pajak YouTuber. 0 gaji suruh bayar itu otaknya di mana? Aneh ya kan? Orang belum panen itu kalau orang nanam petani itu kalau orang nanam jagung suruh makan jagungnya, jual jagung misalnya. Kalau belum panen apa yang dijual? Itu otaknya nggak main juga. Ya saya kalau dikritik
diancam channel Reak Tutor, ngapain lo tutorial bahas-bahas YouTube jelek-jelek. Enggak apa-apa kalau memang nanti pejabat pajak nih ya komentar di kolom salah ya nih. Saya tidak ini kok, saya tidak menghina atau hanya mengkritik, enggak ngotak itu karena nol gaji suruh pajak itu bagaimana. Nah, itu saja. Jadi kalau orang-orang yang tidak terima yang berkaitan bekerja di instansi pajak, kalau kalian setuju dengan pemimpin membuat pajak, ya silahkan kalian nanti protes di video saya, laporkan aja nggak apa-apa. Ya karena memang nggak jelas aja kok. Ya kalau orang pikiran waras itu mikirnya, YouTuber itu gajinya berapa? Ya kalau sudah gajian sih pada seneng aja. Ya katakanlah kalau pajak itu ditetapkan, udah kalau yang sudah gajian 5 juta bayar pajak ya oke. Kita ini rakyat kecil mah oke-oke saja. Yang tidak oke itu nol, nggak ada gaji suruh nanti tangani 5%. Kan koclok ini dari mana ini nggak jelas. Nah ini baru pajak YouTuber teman. Ini saya akan melanjutkan mengenai pajak-pajak yang lain. Contoh, ketika kita ingin mengirimkan super thank, super chat, dan super stiker kepada kreator yang kita dianggap itu berguna, itu juga ada pajak teman. Setelah contoh begini, nah kita ini kalau mau mengirim super thank 20.000 misalkan, lewat lewat Dana, aplikasi Dana, ya kan? Itu kan tidak hanya 20.000 teman, tapi 22.000. Nah pajaknya 2.000, ya kan? Nah, inilah di negeri ini teman. Jadi kita ini jangan sok-sokan jadi orang sok ngerti. Ternyata kita dihantam pajak saja sudah kelojotan teman. Company gitu, seperti bayar upeti Belanda. Makanya kalau kita ini bahas sudah bebas Belanda, jauh dari mana Belanda itu yang menggerogoti sampai sekarang dengan hukumnya, dengan aturannya teman. Kalau kita ini memang mengakui kita ini katanya sekolahnya tinggi tapi nggak paham juga. Yang sekarang ini negara ini kan negara hukum tuh teman. Dengan negara hukum itulah kita digencet yang namanya hukum. Itu loh man. Memang tidak orang itu sekarang tidak ditembaki gitu teman. Tidak ditembaki, tidak dipintain. Kita kalau seorang petani harus beras ini enggak, tapi dijerat yang namanya aturan teman. Itu seperti melilit leher juga. Bayangkan kalau apapun dimahalin, ya kan. Jadi ini saya membahas tentang pajak itu bukan hanya itu, pajak yang lain-lain juga mengenai berkaitannya juga banyak sekali teman. Ya contohnya bayar super thank itu, kalau ngirim 20 ya 22.000 kok. Ngirim 100.000 ya nanti 102.000. Ini uang yang disebar-sebar pajak-pajak yang tidak jelas itu teman. Inilah di negeri kita. Ya apalagi berkaitan dengan aplikasi-aplikasi. Nah terus apa mas? Kalau kita sudah tahu kalau memang negara ini seperti ini, ya memang ya akhirnya apa? Ya kita lakuin kan. Tapi dengan rasa kemerdekaan sebagai warga negara, sebagai negara kita yang memang menjamin rakyatnya hidup sejahtera. Salah satunya kalau kita ini bicara di YouTube ya, bagaimana seorang kreator ini bisa bangkit, tidak lemah semangat. Karena di video saya sebelumnya kan tidak semangatnya seorang YouTuber mundur dari YouTuber bukan karena tidak mau buat konten, tapi membayar pajaknya sangat keji. Misalkan kita ini gaji 7 juta, terus diambil pajaknya 4,5 juta, kira-kira apa itu? Ya kan, kacau nggak gitu kira-kira?
Ya kalau gaji 7 juta bayarnya 1 juta masih 6 juta. Biaya lain-lain 300.000, mending teman. Ini hampir separuh ngonten sudah dibikin bagus-bagus, tapi toh dihantam pegawai pajak modar kita. Nah ini yang nggak perlu yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu ya teman, kalau nggak salah. Saya ini pernah mendengar berita di TV gitu ya. Cuma saya ini belum menjadi kreator gitu ya. Saya itu mendengarkan pembahasan pajak mengenai pajak YouTuber. Waktu itu belum teman. Waktu itu belum. Setelah munculnya Halilintar dan yang lain-lain itu, akhirnya pemerintah mengambil pajak dari kreator YouTube. Nah itu makanya sekarang aturannya kayak gitu. Nah, ini perlu disadari ya. Makanya kita jangan menjadi kreator tuh yang kreator yang abal-abal gitu. Kreator yang asal ngonten, kreator yang asal buat video. Kan sering kreator manapun. Bukan manapun ya, maksudnya kreator-kreator tutorial atau apa itu terkadang kan tidak memberi edukasi yang lebih tajam kepada masyarakat. Kalau kreator kan yang namanya tutorial YouTube itu bukan hanya soal tutorial, tapi paling tidak di sini adalah ada edukasi yang memang mencerdaskan. Karena nanti akan tersambung dengan motivator. Nah ini akan mahal teman. Mahalnya di mana? Karena narasi-narasi ini akan tersambung kepada narasi-narasi motivator. Motivator kehidupan, inspirasi kehidupan itu kan membahas tentang kehidupan manusia. Atau tersambung ke materi-materi yang itu ya teman. Kalau saya ngomong masalah pajak nanti ya tersambung ke pajak. Masalah ngomongin ke apa gitu. Tentang motivasi hidup ya nanti nyambung ke situ teman. Itulah yang menjadi mahalnya sebuah video yang direkomendasikan. Nah, ya sudah itu saja teman. Nanti takutnya ini ya teman, malah kalau yang belum memahami itu ya memang membuat pusing, malah nggak jelas. Sudah nggak ada uang, udah nggak segala macam, malah tutorial nggak jelas. Nah itu akhirnya teman. Oke, semoga ini manfaat. Nanti saya akan lanjut lagi videonya. Semoga kita ini bisa paham ya teman. Paham nggak paham? Full durasi, konsisten. Yang nggak tahu ya tetap bikin video, tetap nonton, tetap lanjut teman. Mau berapapun nggak usah mikirin gaji YouTube berapa, yang penting buat video. Sampai monet dulu. Dan setelahnya baru berjuang keras ya teman. Oke, salam sehat semua dan selalu berinteraksi komentar. Salam sehat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.